Ada satu kekurangan Marc Marquez yang bisa jadi batu sandungannya dalam bersaing sebagai tandem Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Kekurangan yang dimiliki Marquez itu terkait faktor usia. Seperti yang diketahui, Ducati saat ini tengah mencari rekan Bagnaia untuk menjalani MotoGP 2025. Tiga nama pun disebut-sebut sebagai kandidat kuat partner Bagnaia pada musim depan, yakni Marquez, Gresini Ducati, Jorge Martin, Pramac Ducati, dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Ya, Bastianini masih memiliki kesempatan untuk berada di tim pabrikan Ducati pada musim depan. MotoGP 2024 ini akan menjadi ajang pembuktian apakah dirinya layak atau tidak untuk tetap menemani Bagnaia di Ducati Lenovo. Lalu Martin dan Marquez menjadi dua sosok yang berasal dari tim satelit. Martin pun memiliki kans yang besar untuk menemani Bagnaia lantaran pencapaiannya sebagai runner-up MotoGP 2023. Martin pun saat ini tengah bertengger di puncak klasemen pembalap MotoGP 2024. Jadi, secara kekuatan Martin jelas merupakan salah satu rider terkuat Ducati saat ini, bahkan mungkin di MotoGP 2024. Terakhir ada Marquez. Meski baru bergabung dengan Ducati, Marquez memperlihatkan dirinya dengan mudah beradaptasi dengan motor Desmosedici. Berkat pencapaiannya di 5 seri awal MotoGP 2024, Marquez pun masuk ke dalam kandidat kuat gabung tim pabrikan. Hanya saja, menurut legenda MotoGP, Franco Uncini, ada satu kekurangan Marquez yang akan membuatnya kesulitan bersaing dengan Martin dan Bastianini, yakni faktor usai. Marquez diketahui sudah berusia 31 tahun, sementara Martin dan Bastianini sama-sama berumur 26 tahun. Uncini tahu betul fokus Ducati saat ini adalah kepada para pembalap muda, sehingga Marquez jelas bukan kriteria Ducati untuk tim pabrikan. Dua pembalap lainnya, Martin dan Bastianini, masih memiliki talenta yang luar biasa dan keuntungan karena masih muda, jelas Uncini, melansir dari Motosan, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Kendati demikian, Uncini sejatinya tetap menjagokan Marquez ke tim pabrikan Ducati. Sebab secara pengalaman, ia percaya Marquez akan lebih berguna untuk Ducati. Saya sungguh tidak bisa memilih, melihat sejarah mereka, Anda bisa saja mengatakan itu, terkait tempat di Ducati, Marc Marquez, tambahnya. Sangat sulit memikirkan hal itu, bahkan ketika hanya perlu menjawab pertanyaannya saja. Terutama kepada orang-orang yang bertugas menentukan pilihannya tersebut, tutup Uncini. Agenda balapan MotoGP Catalunya selalu berakhir apes bagi jagoan Ducati, Francesco Pecco Bagnaia dalam 2 edisi terakhir. Kejadian yang paling bikin apes Pecco Bagnaia saat balapan di Barcelona terjadi pada tahun 2023 di mana ia mengalami high side setelah adanya crash berjamaah. Efek insiden horor tahun 2023 lalu, Bagnaia memiliki siasat ciamik demi bisa menghapus kenangan buruknya jelang MotoGP Catalunya 2024. Pecco Bagnaia menjelaskan bahwa insiden yang terjadi di Catalunya tahun lalu adalah hal normal. Dari kacamata Bagnaia, yang membedakan Montmeló dengan sirkuit lainnya adalah aspal yang ada di arena balap kawasan Barcelona. Seperti balapan di sirkuit lainnya, ini adalah air di bawah jembatan, ini adalah trek yang selalu saya sukai, ujar murid Valentino Rossi menambahkan. Memang bukan yang paling aman di kejuaraan dunia karena aspalnya, itulah mengapa sangat berbahaya untuk melaju di sana, tapi itu adalah salah satu yang paling indah dan berkarakter. Melupakan insiden horornya di Barcelona, kini sang juara bertahan fokus untuk mengejar Jorge Martin selaku rival terberatnya musim ini. Di mana runner-up juara dunia MotoGP 2023 itu memimpin di puncak klasemen MotoGP 2024. Bahkan Bagnaia kini tertinggal 38 poin dari Jorge Martin jelang balapan di Catalunya. Pembalap asal Torino, Italia itu mengakui bahwa kejuaraan dunia MotoGP musim ini cukup sulit karena banyak pembalap kuat. Bukan cuma soal pembalap,
Bagnaia menilai cukup banyak motor yang kompetitif untuk menang. Ini sulit, ini adalah kejuaraan yang sulit, banyak pembalap yang tampil kuat, papar Bagnaia. Banyak motor yang kompetitif untuk menang, seperti beberapa tahun terakhir, ini akan menjadi lebih rumit. Jorge Martin jelas merupakan lawan nomor satu saat ini. Hasrat dan ambisi Bagnaia tak pudar meskipun saat ini dia tertinggal jauh dari Martin di tabel klasemen MotoGP 2024. Dia mengakui Taji Martin sangat mengesankan ketika menyapu bersih seluruh agenda balapan di Le Mans, Prancis 2 pekan lalu. Menuju race di Catalunya dengan dibayangi insiden horor yang menimpanya sejak tahun 2022, Bagnaia berharap bisa melewati setidaknya 2 tikungan saat race berlangsung. Pada tahun 2022 mereka menjatuhkan saya di tikungan pertama, tahun lalu saya melaju di tikungan kedua, saya berharap setidaknya, saat ini, bisa melakukan 4 tikungan, jelas juara dunia 3 kali. MotoGP Catalunya 2024 jadi tantangan tersendiri bukan hanya bagi Bagnaia namun juga untuk Ducati. Sebab tim asal Bologna, Italia itu tercatat tampil membel dalam beberapa edisi terakhir. Padahal motor yang digunakan para pembalap Ducati justru paling epik di grid dalam beberapa waktu terakhir. Praktis pada agenda balap di Catalunya edisi kali ini Taji Ducati dinanti di Barcelona. Martin menuju MotoGP Catalunya akhir pekan ini dengan memuncaki klasemen, ia unggul 38 poin dari pesaing terdekatnya, yang berarti dia tidak bisa tergeser dari posisinya meski tak meraih poin di Barcelona. Namun, ia menegaskan belum mau memikirkan gelar juara dunia. Saya ingin memanfaatkan setiap momen sebaik-baiknya dan bersenang-senang, bukan hanya memikirkan gelar, tentu saja. Jika pada akhir tahun ada kemungkinan memenangkan kejuaraan dunia, saya akan memikirkannya, tetapi tidak sekarang. Meskipun perebutan gelar mungkin akan kembali terjadi di Valencia pada bulan November, keputusan besar di luar jalur sedang membayangi masa depan Martin. Dia masih berusaha mendapatkan kursi tim pabrikan atau harus mencari tempat lain. Semuanya harus diputuskan dalam 2 balapan ini. Tapi saya rasa tidak banyak yang berubah bagi saya, di Barcelona atau di Mugello Anda akan selalu melihat pembalap yang sama di lintasan, ujarnya. Saya pikir semua pembalap ingin masuk ke tim pabrikan dan saya pikir ini saat yang tepat bagi saya untuk melakukannya. Ini akan seperti menutup lingkaran, tim pabrik manapun yang diikuti Martin musim depan, ia memiliki satu kesempatan lagi untuk membalas kekalahan gelar tahun lalu dan membuat sejarah sebagai juara dunia satelit pertama MotoGP.